Halo adik-adik, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja bukan? Walaupun keadaan masih dalam pandemi, tapi adik-adik harus selalu rajin belajar. Dan jangan lupa juga harus selalu jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker. Kak Evan hadir lagi di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Dalam video kali ini, Kak Evan akan membahas tentang rangkuman materi bahasa Indonesia tema 7, subtema 1, kepemimpinan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya untuk ajak teman-teman kamu belajar bersama di sini. Caranya gampang, tinggal like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, adik-adik tidak usah malu. Langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Yuk, belajar, kita mulai. Adik-adik, materi pertama pada Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 adalah pidato. Apa sih itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberi opini, pendapat, atau gambaran tentang sesuatu hal, baik dengan teks maupun tanpa teks. Silahkan adik-adik untuk dicatat terlebih dahulu pengertian pidato. Berikutnya, kita belajar tentang tujuan pidato. Adik-adik, tujuan pidato yang pertama adalah memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi sesuatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang kita inginkan. Yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu pidato dan tujuan dari pidato, maka selanjutnya silahkan adik-adik untuk buka buku tema 7 pada halaman 5. Pada halaman 5 di dalam buku tema 7 terdapat bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Dan adik-adik disuruh untuk mengisi peta pikiran dari bacaan tersebut. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 5. Langsung yang pertama pertanyaannya, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Silahkan adik-adik untuk membacanya terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah Ibu Erika. Ibu Erika ini merupakan Ibu RT. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, siapa pendengar pidato? Di dalam bacaan, yang mendengarkan Ibu RT berpidato adalah warga kampung Sehat Melati. Kemudian untuk peta pikiran yang ketiga adalah bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu. Untuk sikap Ibu RT atau Ibu Erika dalam bacaan itu adalah yang pertama, ramah. Yang kedua, berwibawa.
Yang ketiga, bersahaja. Dan yang terakhir, teladan atau dapat dicontoh oleh semua warganya. Silahkan adik-adik untuk disalin di buku tulis masing-masing. Berikutnya adik-adik, kita akan belajar susunan atau struktur pidato. Bisa dilihat di layar HP kamu. Untuk susunan dan struktur pidato, yang pertama adalah salam pembuka. Di dalam salam pembuka ini, yaitu berisi Assalamualaikum atau salam pembuka yang menjadi ciri khas tertentu. Bisa Assalamualaikum atau Om Swastiastu dan lain sebagainya. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu pembukaan. Di dalam pembukaan ini berisi sapaan kepada para pendengar dan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terdapat pengantar ke topik bacaan pidato. Kemudian untuk struktur yang ketiga adalah isi pidato. Di dalam isi pidato terdapat maksud, tujuan, sasaran, rencana dari tema pidato. Kemudian untuk susunan yang keempat adalah penutup. Di dalam penutup ini berisikan kesimpulan, harapan, pesan, dan ucapan terima kasih. Yang terakhir adalah salam penutup. Nah, di dalam salam penutup ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu adik-adik untuk susunan atau struktur pidato. Selanjutnya, silakan adik-adik buka kembali buku tema 7 kelas 6 pada halaman 8. Di dalam buku terdapat soal yaitu konsep pidato. Setelah adik-adik membaca teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu, kita disuruh untuk menuliskan konsep pidatonya, mulai dari tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato yang dilakukan oleh Ibu RT atau Ibu Erika. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 8. Langsung kita lihat tema untuk teks pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu adalah rencana mendirikan posyandu. Sementara untuk pembicara atau orang yang melakukan pidato adalah Ibu Erika. Ibu Erika sendiri merupakan ketua RT. Dan untuk pendengar atau orang yang mendengarkan pidato dari Ibu Erika adalah warga kampung Sehat Melati. Dan untuk tempat atau pelaksana terjadinya pidato tersebut adalah lapangan kampung Sehat Melati. Lanjut lagi untuk urutan isi pidato yang dilakukan oleh Ibu Erika. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua yaitu pendahuluan. Yang ketiga yaitu inti atau isi dari pidato. Dan yang keempat adalah penutup.
Bagaimana adik-adik? Langsung saja yuk dicatat dan disalin pada buku masing-masing. Adik-adik, berikutnya kita akan belajar metode-metode berpidato. Di sini ada 4 metode dalam melakukan pidato. Yang pertama, ada metode menghafal. Yang kedua, metode naskah. Yang ketiga, metode serta-merta. Dan yang keempat, metode ekstemporan. Kak Evan bahas untuk satu persatu metode-metode pidato. Yang pertama adalah metode menghafal. Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana pidato, lalu menghafalnya kata per kata. Kemudian, metode yang kedua adalah metode naskah. Metode naskah sendiri yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan biasanya digunakan pada pidato-pidato resmi. Metode serta-merta. Metode serta-merta adalah membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman, wawasan, dan umumnya dipakai pada pidato darurat atau dadakan. Kemudian untuk metode yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Nah, adik-adik, itulah beberapa metode-metode berpidato yang mungkin adik-adik dapat gunakan ketika akan berpidato. Selanjutnya adalah ciri-ciri pidato yang baik. Ciri-ciri pidato yang baik, yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran, artinya tidak ada yang dibuat-buat atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Yang kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Adik-adik, untuk intonasi itu merupakan naik turunnya suara, dan artikulasi adalah kejelasan pengucapan setiap kata, sementara volume yaitu kuat lemahnya suara dalam mengucapkan kata-kata saat berpidato. Silahkan ditulis terlebih dahulu di buku masing-masing. Materi terakhir untuk bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 adalah cara berpidato dengan baik. Nah, ini bisa diterapkan oleh adik-adik ketika akan melakukan berpidato. Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audiens atau pendengarnya. Yang kedua, menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan sapaan kepada orang-orang penting yang hadir. Yang keempat, menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat atau lambat. Nomor 5, ketika menyampaikan pidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Itulah adik-adik untuk rangkuman materi bahasa Indonesia tema 7
subtema 1. Semoga dengan materi yang Kak Evan berikan akan mempermudah adik-adik saat belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya untuk subscribe dan ajak teman-teman kamu belajar bersama. Kak Evan pamit, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.